Oke teman-teman, ketemu lagi di video saya selanjutnya atau video berikutnya. Kali ini saya pengen mengganti kaca iPhone 6 Plus. Jadi ini teman-teman, ini kaca LCD iPhone 6 Plus yang retak ya teman-teman. Ada retaknya di ini. Ini kaca ini LCD original ya teman-teman. Jadi teman-teman juga harus tahu dulu, harus paham dulu ciri fisik, ciri khusus LCD iPhone 6 Plus yang asli Apple dan benar-benar copotan, bukan original bekas ganti kaca ataupun LCD KW atau M. Ini kita coba untuk touchscreen berfungsi normal. Kita akan beritahu contoh ciri LCD iPhone 6 Plus yang original copotan ya teman-teman. Jadi hal pertama yang teman-teman perhatikan dalam membeli LCD 6 Plus yang asli copotan, pertama adalah ini teman-teman. Nah, ini pada bagian sisi sudut sebelah kiri. Jadi ini letaknya kalau di handphone itu nanti ini posisinya ada di kamera belakang ya teman-teman. Nah, ini terdapat stiker sync nih teman-teman, namanya nih, bisa lihat teman-teman. Nah, ini stiker sync seluruh dunia sama teman-teman. LCD original iPhone 6 Plus yang asli copotan ya, bukannya bekas ganti kaca. Ini stiker sync, terus logo Apple seperti biasa, dan logo Apple di tengah. Jadi perhatikan dengan detail teman-teman. Ini adalah LCD yang benar-benar original copotan, orisinil. Nanti teman-teman bisa lihat LCD yang sudah bekas ganti kaca, maka tanda ini akan hilang, tidak melekat lagi di sini karena ini tertinggal di kaca LCD yang lama, yang pecah. Terus untuk bagian backlightnya juga dia doff-nya agak glossy, bukan doff kasar atau doff pucat, dia agak glossy teman-teman. Terus biasa di bagian lubang kamera ini terdapat spons busa pelindung teman-teman. Jadi pastikan teman-teman, ini adalah LCD original 100% Apple yang asli copotan. Teman-teman boleh buktikan kalau teman-teman masih punya LCD yang original, atau teman-teman boleh nanya ke iBox atau ke Mitra Care apakah yang saya sebutkan cirinya ini benar atau tidak gitu teman-teman. Kalau salah saya akan berhenti usaha untuk repair LCD iPhone gitu, karena saya udah mungkin enak gitu dari tahun 2016 sampai sekarang bermain di LCD iPhone, terutama untuk bagian repair glass. Jadi sangat hatam dan hafal sekali ciri fisik LCD iPhone dari semua tipe. Oke teman-teman, saya lihat ya, perhatikan dengan jelas. Oke, kita coba untuk mengganti kaca teman-teman. Jadi mohon maaf sebelumnya kalau saya bikin video itu menggunakan handphone agak kurang bagus ya teman-teman, maklum, karena juga saya bikin iseng ketika lagi ingin membuat. Kalau lagi males pun juga saya juga nggak mau bikin juga, karena memang bekerja sambil membuat video itu akan merusak konsentrasi saat kita mengerjakan perbaikan LCD iPhone, apalagi terutama untuk iPhone yang menggunakan layar OLED ya teman-teman.
itu sangat butuh sekali konsentrasi yang tinggi gitu. Jadi feel itu menentukan juga teman-teman. Oke, untuk iPhone seri 6 ya, khususnya iPhone 6 dan iPhone 6 Plus itu saya nggak pernah menggunakan suhu yang panas. Karena apa? Kalau suhu terlalu panas, lemnya itu akan gampang leleh. Jadi ketika dibersihkan itu agak lengket. Jadi saya yang menggunakan suhu yang nggak terlalu panas. Saya menggunakan 70, maksimal 80. Tapi biasanya sih 70 teman-teman. Oke, kita coba ya teman-teman. Jadi kalau untuk info biaya ganti kaca iPhone dari semua tipe itu langsung bisa menghubungi WhatsApp saya di 081 98 99 601. Nanti di deskripsi saya tuliskan beserta alamat lengkap saya. Jadi teman-teman bisa langsung info ke WhatsApp ya teman-teman. Saya tidak akan membalas chat via komentar menanyakan harga gitu teman-teman, karena saya menghargai profesi seller-seller yang lain. Jadi untuk LCD iPhone 6 Plus ini kalau dilihat dari segi usianya udah lumayan uzur tuh, lama, karena layarnya udah mulai agak sedikit kuning. Faktor usia teman-teman. Jadi juga bisa mempengaruhi nanti pada saat proses pemakuman. Tadi juga saya baru selesai mengerjakan iPhone 11 Pro Max, berhasil don, tapi saya nggak bisa bikin video karena ada konsumen yang langsung ditunggu, jadi saya nggak sempat. Jadi saya bikin video yang LCD dari dalam ada teman-teman. Kalau ada konsumen yang
teman-teman, saya juga nggak menerima jasa pemasangannya saja kaca dibawa sendiri. Saya nggak menerima. Lebih baik teman-teman mencari teknisi lain yang memperbolehkan membawa kaca sendiri, karena kaca yang saya gunakan berbeda dengan uh, yang mungkin teman-teman beli. Jadi tingkat resiko kegagalannya itu semakin besar kalau kacanya nggak standar saya yang biasa saya gunakan. Biasanya untuk kalau LCD original itu, yang masih original, pada saat proses pembelahannya itu enak teman-teman. Tapi kalau LCD-nya udah bekas, sebelumnya bekas di repair ganti kaca, dia punya kualitas lemnya itu beda dengan LCD bawaan pabrik yang masih original. Saya sengaja tidak menggunakan suhu yang panas agar lemnya itu tidak terlalu leleh, karena untuk seri 6 itu lemnya sangat jelek. Nah teman-teman bisa kita lihat, jadi lemnya itu masih gampang dibersihkan, mudah membersihkannya, tidak lengket seperti kalau kita menggunakan suhu di atas 90. Ini udah kita belai teman-teman. Jadi saya ini sebenarnya ada dua, ini 8 plus, cuman yang ini 8 plus ini sebelumnya barang rekondisi teman-teman, bekas ganti kaca. Teman-teman bisa lihat pada bagian lubang speaker dan lubang kamera polos bersih. Di sini juga tidak ada logo Apple. Ini LCD original tapi rekondisi ya teman-teman, bekas diganti. Ini ada logo Apple seperti biasa di bagian fleksibel. Jadi ini untuk resiko saat proses pembelahan itu, bocor itu besar sekali resikonya teman-teman. Kita coba tes LCD-nya teman-teman. Kita lihat nggak bocor ya teman-teman, nggak noda, nggak tompel, bersih, karena saya menggunakan suhu yang nggak terlalu panas. Tinggal kita nanti bersihkan lemnya lebih mudah, lebih gampang ketimbang kita menggunakan suhu yang panas tapi lemnya itu lengket, agak becek teman-teman. Kalau untuk seri 6 dan 6 plus itu lengket teman-teman, nggak mau kepencet. Oke, kita pastikan normal ya teman-teman, tinggal kita bersihkan. Jadi kalau mau servis ke tempat saya untuk ganti kaca iPhone, saya sarankan sore sampai malam hari, bahkan sampai subuh teman-teman, karena kalau
Pagi itu saya biasanya sampai siang itu baru bangun siang, karena sering tidurnya itu pagi teman-teman, karena saya harus mengerjakan servisan itu kadang sampai subuh, kadang sampai jam 7 pagi. Sebelum pekerjaan saya selesai, saya belum bisa tidur teman-teman. Jadi kalau ada yang WhatsApp ke nomor saya pagi slow respon, berarti saya masih tidur teman-teman. Teman-teman boleh membandingkan harga jasa ganti kaca di tempat saya dan di tempat lain, mana yang lebih murah dan lebih bagus hasilnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau nyari yang lebih murah lagi dari harga yang saya berikan atau saya tawarkan, teman-teman boleh mencari seller lain ya teman-teman. Dari kemarin sampai sekarang saya udah mengerjakan 7 unit repair ganti kaca iPhone, dan semuanya alhamdulillah down. Mungkin karena badan juga lagi bagus, jadi hasilnya selalu maksimal. Tapi saya nggak bisa menjamin bahwa setiap proses yang saya kerjakan itu bakalan berhasil. Jadi saya langsung berbicara dulu pahitnya kepada konsumen supaya nanti tidak kecewa ketika proses pengerjaannya itu mengalami kegagalan. Karena memang ketika teman-teman ke counter service pun pasti disuruhnya ganti satu set gitu. Jadi sebelum memutuskan untuk mengganti LCD satu set, nggak ada salahnya mencoba dulu untuk mengganti kacanya. Tapi dengan catatan LCD-nya original, bukan LCD KW, bukan LCD OM. Karena saya nggak menerima LCD KW OM, apalagi menjual. Saya hanya menjual hanya 2 LCD yang benar-benar copotan dan LCD rekondisi. Saya akan beritahukan ke konsumen bahwa ini LCD copotan asli, oh ini LCD original rekondisi gitu. Jadi saya nggak mau menipu konsumen saya selama ini gitu. Karena lebih baik menggunakan LCD original rekondisi bekas ganti kaca ketimbang teman-teman membeli LCD baru, LCD KW. Jadi untuk iPhone itu saya sarankan jangan coba-coba untuk mengganti atau membeli LCD yang KW. Lebih baik nabung dulu sedikit untuk membeli yang original bekas, karena kalau teman-teman, saya yakin kalau membeli original yang baru ke Mitra Care atau Paybox itu bakalan kaget. Mungkin yang nggak terbiasa belanja atau membeli iPhone baru di tempat resmi mungkin akan terbelalak mengetahui berapa biaya penggantian LCD original iPhone. Dari tipe seri 5 pun sampai seri 12 itu nggak ada yang murah teman-teman. Jadi harga ganti LCD-nya sama juga dengan harga iPhone bekasnya saat ini. Makanya solusi alternatif yang paling bijak, yang paling bagus ya, teman-teman cuma punya 2 pilihan. Membeli LCD bekas copotan dan LCD rekondisi bekas ganti kaca. Atau kalau LCD teman-teman masih bisa digunakan, hanya pecah kaca, tinggal mengganti kacanya saja, harganya lebih ekonomis dibanding membeli LCD original copotan.
Jadi di video-video saya sebelumnya juga saya sudah jelaskan secara detail secara ciri-ciri fisik paling umum dan ciri-ciri khusus masing-masing seri LCD iPhone yang asli copotan ya teman-teman, bukan dan asli air kondisi. Teman-teman bisa lihat di video-video saya sebelumnya. Supaya nggak ketipu saat membeli LCD di tempat lain. Jadi modal bisnis itu satu, pertama berusaha untuk tidak mengecewakan konsumen gitu. Jujur apa adanya aja teman-teman. Jadi tinggal nanti konsumen sendiri yang akan memutuskan gitu apakah mau melanjutkan untuk melakukan perbaikan atau tidak. Karena kita kan nggak bisa memaksa juga konsumen itu harus servis ke tempat kita. Semua kembali ke budget. Makanya saya sarankan kalau yang punya budget inim, ya lebih baik mengganti kaca. Tapi saya nggak pernah menyarankan untuk menggunakan LCD KW. Mungkin di antara teman-teman kalian yang nonton video saya ada beberapa orang yang pernah ke tempat saya gitu, melihat saya bekerja depan mata sambil ngobrol, berbagi informasi dan edukasi supaya supaya teman-teman nggak gampang dibodohi seller-seller yang mengatasnamakan original, padahal barang tersebut tidak original. Karena sekarang sudah mulai sulit menemukan seller yang benar-benar berbisnis itu apa adanya, jujur, nggak cuma melulu mengejar profit atau keuntungan. Kalau saya memang karena suka dengan produk Apple dari dulu gitu, jadi ini hobi memperbaiki layar. Jadi yang mahal itu dalam proses ganti kaca itu yang mahal itu ilmu dan pengalaman yang mahal. Kalau spare partnya murah, kacanya yang murah teman-teman. Tapi saya nggak pernah pakai kaca murahan. Jadi kalau teman-teman merasa mungkin harga yang saya tawarkan nanti dirasa terlalu mahal, teman-teman saya sarankan untuk mengerjakannya sendiri di rumah dengan bantuan YouTube. Jadi teman-teman bisa mempunyai gambaran betapa sulitnya mengganti kaca itu nggak semudah yang dibayangkan teman-teman. Karena saya yang ahli aja, yang udah nggak kehitung ratusan unit LCD iPhone yang udah saya ganti, mengalami kegagalan. Apalagi teman-teman yang baru bermain di jasa ganti kaca khususnya iPhone. Saya nggak main Android karena memang saya fake-nya ke iPhone dari dulu, lebih suka ke iPhone. Jadi saya totalitas di iPhone itu saya udah totalitas.
Banyak teman-teman seller saya juga dari Sabang sampai Merauke, seller-seller yang kenal dengan saya, mungkin entah bertemu langsung atau via chatting, via transaksi. Jadi nggak usah khawatir kalau teman-teman mau ganti kaca dari luar daerah atau dari luar pulau, dari luar kota, kirim barangnya ke sini, ditipu atau dibohongi dan lain sebagainya. Itu nggak akan terjadi teman-teman, karena saya berbisnis ini mencari kepercayaan orang lain gitu, karena kepercayaan itu mahal. Jadi kepikiran juga enggak untuk menipu orang lain. Kalau bisa jangan sampai, amit-amit ya teman-teman. Oke, setelah bersih kita tinggal pasang kaca ya teman-teman. Oke, udah bersih. Ini saya mau ganti yang kaca hitam karena saya nggak punya kaca putihnya, kebetulan kosong. Karena sellernya bilang warna apa aja boleh, bebas, karena dia buat dijual lagi juga nantinya. Jadi yang ada aja, yang penting mungkin berhasil. Oke, ini kaca yang akan saya pakai. Saya selalu menggunakan mahkota ya teman-teman. Kaca mahkota ini dia kualitas kacanya sama persis dengan originalnya teman-teman. Dan untuk tingkat keberhasilan proses laminating dan pemakuman juga lebih bagus. Lemnya bagus dibanding kaca-kaca yang harganya 30 ribuan. Beda teman-teman. Jadi kaca yang saya gunakan ini harganya lumayan teman-teman, bukan kaca 30 ribuan. Saya nggak menggunakan mol untuk warna hitam, karena kalaupun ada sedikit miring pada bagian list LCD itu nggak begitu kelihatan dibanding kalau saya menggunakan kacanya yang warna putih. Jadi paling enak sebenarnya ganti kaca itu untuk LCD warna hitam dibanding warna putih. Makanya kalau teman-teman ngelihat LCD repairan glass LCD itu, kualitas seller itu hasil penggantian kaca atau servis ganti kaca seorang seller itu jangan di warna hitam, tapi di LCD warna putih teman-teman. Kalau hasilnya perfect, simetris sisinya, berarti seller tersebut memang berpengalaman teman-teman. Karena banyak saya perhatikan seller itu ganti kaca asal ketempel tanpa memperhatikan sisi simetris antara garis pinggir kiri dan kanan, atas bawah. Kalau saya harus benar-benar bagus.
Saya menggunakan solasi kertas ya teman-teman. Saya menggunakan solasi kertas hanya agar supaya dia tidak bergeser teman-teman. Hanya kita tinggal senderin aja teman-teman LCD-nya. Kita perhatikan lagi, kita lihat lagi apakah terdapat debu yang menempel pada layar LCD. Saya biasa pakai green light, tapi karena ini kelihatan dengan jelas, tanpa lampu green light pun saya masih melihat dengan bagus. Gunakan stiker untuk membuka bagian pelindung lem OCA nya teman-teman. Agar mudah saat pelepasan pelindung. Nah teman-teman, kita tinggal tutup seperti ini teman-teman. Oke, kita ambil bagian tengah, tinggal kita ke proses pemakuman. Oke, ini teman-teman yang tadi kita saya menggunakan waktu hanya 12 menit. Nah, untuk proses pemakuman ini ada risiko gagal bocor saat pelaminatingan dan menghilangkan bubble. Kalau LCD-nya udah umur, biasanya dia agak lemah, sehingga risiko bocor itu ada. Oke, saya ambil menunggu. Oke, seperti biasa proses pemakuman selesai. Kita lihat hasilnya teman-teman. Tidak ada bubble teman-teman. Tinggal kita tes, kita cek coba. Untuk soket iPhone 6 Plus ini sangat tipis ya teman-teman, jadi agak gampang melengkung. Kalau melengkung teman-teman tinggal pencet dikit aja, ratain, jangan ditekuk.
supaya nggak patah pinnya teman-teman. Oke, proses sempurna, down bagus, hasil no bubble, perfect. Nggak bocor karena berarti LCD nya masih bagus meskipun udah agak usang. Oke, untuk proses ganti kaca iPhone 6 Plus selesai down. Kita akan coba ke iPhone 8 Plus ya teman-teman.